Shalom saudara terkasih, kita ketemu lagi di bulan Desember. Ya, sungguh sukacita sekali kita bisa bertemu di minggu-minggu Advent kita ya. Kita tetap menaikkan puji-pujian kita, penyembahan kita bagi Tuhan. Mari semuanya kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dengan sikap berdoa, kita dengarkan terlebih dahulu tiupan sangkakala. Bapa Surgawi yang Maha Kuasa, Maha Kudus, dan Maha Agung, kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah melalui secara virtual. Berkati alat-alat komunikasi kami supaya tak ada gangguan. Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu, pengerja dan tim Doa Sola Gracia Medan, serta jemaat Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Begitu juga yang bertugas dalam ibadah ini, serta yang menyampaikan kebenaran firman, supaya dikuatkan oleh Roh Kudus. Kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, supaya meneguhkan iman kami dan menjadi rema kehidupan kami. Bapa Surgawi, tambah-tambahlah pengetahuan bagi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman hari-hari yang akan datang. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya Ibu Ketua dan Bapak Pengawas serta keluarga diberkati dan diurapi. Begitu juga keluarga kami bertelen darah dengan kami, anak, menantu, cucu, serta harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak, ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bapa Surgawi,
Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, akhir, supaya berjalan dengan yang baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Kami sampaikan melalui anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur saudara terkasih atas penyertaan Tuhan kita masih ada sampai saat ini, karena kita punya seorang sahabat yang begitu baik, yang selalu peduli, yang selalu tahu akan hidup kita. Namanya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, kita puji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang senantiasa menghibur kita, yang selalu menemani kita di dalam setiap langkah kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah dan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Tetapi kami yang selalu berubah-ubah Tuhan. Kami seringkali ragu, takut, khawatir. Tetapi setiap kali kami datang memuji dan menyembah Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang memiliki cinta yang sungguh luar biasa bagi kami. Cinta Tuhan, cinta sejati bagi kami.
yang tidak akan kami pernah temukan dalam dunia ini, tapi kami bisa temukan di dalam Tuhan kami melalui anakmu Yesus Juru Selamat kami. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui tantangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rintangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rintangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Tuhan, kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami mau bernyanyi berglori hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan sukacita kami atas setiap kebaikan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat. Sukacita duka cita Kau izinkan terjadi, semua yang mendatangkan kebaikan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kau sayang kami, tak pernah meninggalkan, tak pernah jauh. Kau selalu dekat, Kau ada di hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua nikmat, atas semua kelimpahan, atas semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, sudah hampir habis tahun ini Tuhan, semua karena-Mu Bapa. Kami bisa melewati rintangan sang waktu Tuhan, kami bisa melewatinya dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur. Terima kasih buat berkat anak cucu kami Tuhan, terima kasih buat semua kelimpahan
cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rintangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rintangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku, berkorban untuk diriku, berkorban untuk diriku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap pengorbanan Tuhan, buat setiap kasih Tuhan, buat semua berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan, tapi sudah teramat banyak bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini bagian pujian penyembahan kami Bapa. Terimalah menjadi doa yang harum di hadapan-Mu ya Allah kami. Mari semua kita yang sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama saya kita katakan amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Kami sudah memuji nama-Mu dalam pujian penyembahan kami, dan kini saatnya kami mau menaikkan doa-doa sahabat kami. Terlebih dahulu kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, supaya doa-doa kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan kami, supaya dapat memberantas gerakan radikal yang ada di negeri kami ini Tuhan, supaya negeri kami ini aman, terlepas daripada kekerusuhan Bapa. Terima kasih Bapa. Juga kami mau berdoa bagi TNI dan kepolisian, supaya mereka Tuhan Kau berikan mereka kesatuan hati dalam bekerja sama di dalam menjaga keamanan negeri kami ini, memberantas gerakan yang ada di Papua, KKB yang ada di negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga kami mau berdoa akan cuaca yang ekstrim acap kali terjadi dalam negeri kami ini, supaya pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengantisipasi bencana alam, supaya Indonesia terhindar dari bencana alam ya Tuhan, oleh karena antisipasi yang dilaksanakan. Terima kasih Bapak. Juga kami mau berdoa agar kiranya pemerintahan dan masyarakat setempat dapat bekerja sama ya Tuhan, untuk menjalankan protokol kesehatan, supaya negeri kami ini Tuhan dapat terhindar dan dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, sehingga Tuhan negeri kami ini bebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah Tuhan doa sahabat kami pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan penebus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Kita berharap semua baik-baik saja di dalam Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan kami, Allah yang selalu menjaga kami, Allah yang mengarahkan kami, menguatkan kami, membimbing kami, bahkan Allah yang menyembuhkan kami. Hari ini Tuhan kami tetap semangat, karena kami memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat dari persoalan kami, yaitu Tuhan Yesus yang luar biasa. Firman-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan Tuhan, benar-benar menjadi kekuatan baru bagi kami, karena tidak pernah sia-sia firman-Mu diberitakan, satu titik, satu koma pun tidak berubah,
bahkan mampu mengubah hati kami menjadi baru. Berkati kami Tuhan, pakai hamba-Mu bersama seluruh saudara-saudara kami yang ikut menyaksikan bahkan mengalami lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur Bapa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih mesra, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kita baca ayat 5 sebagai model rendah hati. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sampai di sini firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dalam kerendahan hati. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rendah hati itu gampang sekali kita mengucapkannya, ya, atau kelemah lembutan itu gampang sekali mengucapkannya, tetapi sulit sekali untuk mempraktekkannya. Tetapi bila kita hidup di dalam kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa kita dikuatkan dan diteguhkan supaya kita hidup di dalam kerendahan hati. Karena memiliki kerendahan hati dan menjadi teladan di dalam berkarya di dalam hidup kita, sebenarnya itu adalah tujuan utama di dalam pelayanan kita. Saudara, Ibu Teresia pernah berkata demikian, kerendahan hati adalah ibu dari segala sifat yang baik. Ya, sekali lagi, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Itulah ibunya. Itulah yang menjadi karakter orang-orang Kristen. Karena di dalam kerendahan hati, kasih kita menjadi nyata. Di dalam kerendahan hati adalah sikap terdamai yang memiliki makna dan dampak yang luar biasa bagi diri kita, bahkan bagi lingkungan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus rendah hati? Karena pertama, kita tidak memiliki apa-apa sebenarnya dalam hidup ini. Hidup ini semua dipinjam. Hidup ini semua dititipkan bagi kita. Harta kita itu hanya hak pakai, nggak ada hak milik yang kekal. Walaupun ada surat hak milik, ya, SHM tanah, tapi sebenarnya yang menciptakan tanah itu adalah Tuhan. Dan dialah pemilik kehidupan, pemilik segala sesuatu. Saudara memiliki mobil yang mewah, mobil yang istimewa, atau memiliki jabatan, itu hanya sementara, itu hanya titipan-titipan, itu hanya dipinjam.
Bahkan bumi ini, tanah ini, pohon-pohonan kita hanya pinjam dari anak cucu kita. Dan satu saat kita akan kembalikan lagi kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati itu, dia selalu menampilkan sikap hidup yang di dalamnya ada kehidupan yang luar biasa, di mana kita disuruh sabar dalam ketaatan, karena di dalam kelembutan hati kita memberikan makna atas kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, gunung meletus itu akan mengeluarkan lahar yang sangat panas, dan itu akan menghancurkan bila kita kena. Ya, saudara, orang yang tinggi hati itu seperti lahar panas. Dia akan menghancurkan orang lain, kata-katanya, sikapnya, kesombongannya. Nah, angin badai akan memporak-porandakan semua bangunan, apalagi angin badai topan yang luar biasa. Saya pernah melihat di daerah Filipina, sering sekali ada topan yang sangat-sangat kuat, sehingga rumah-rumah itu bisa diterbangkan. Bahkan pohon-pohon kelapa bisa terangkat, saudara. Begitu kuatnya. Ketinggian hati itu sepertinya topan, sepertinya angin yang sangat kuat menghancurkan orang lain. Nah, dengan kemarahannya, tapi rendah hati itu menenteramkan jiwa. Jiwa orang yang rendah hati. Bahkan orang yang rendah hati itu mentransfer kehidupan, mentransfer berkat, mentransfer keadaan yang sangat tenang, menenteramkan badai gelombang yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ada dua di sini yang perlu kita perhatikan. Bahwa yang pertama, tinggi hati itu mendahului kehancuran, saudara. Cepat atau lambatnya, seseorang yang mengalami tinggi hati, sombong, merasa semuanya bisa, merasa layak, memposisikan diri sebagai tuan yang pantas dihormati. Tinggi hati itu sebenarnya lelah sekali, capek. Urat-urat saraf kita terganggu, tensi kita naik. Orang yang tinggi hati itu selalu memandang orang lain dari sudut yang sangat rendah. Merasa bahwa dia adalah tuan, merasa dia adalah orang yang lebih hebat dari orang yang lain. Dia merasa dengan uangnya bisa membeli orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir bahwa kita ini bisa melakukan seenaknya kepada orang lain dengan kesombongan, dengan arogansi, dengan tinggi hati, karena kekayaan, karena harta, karena jabatan yang kita miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya uang tidak berguna lagi. Ada saatnya harta tidak berguna lagi. Ada saatnya postur tubuh kita, bahkan seluruh yang kita miliki tidak berguna lagi, saudara. Ada saatnya tanah kita yang luas tidak berarti lagi. Pada saat badan kita terkulai, kita tidak memiliki apa-apa lagi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau terjadi bencana, banjir bandang, tsunami, bahkan terjadi COVID-19, saudara, tidak ada yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Dalam waktu sekejap hidup kita bisa berubah. Dalam waktu sekejap hidup kita itu bisa hancur, saudara. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Makanya kitab Filipi ini memberikan inspirasi sekali dalam teologi Paulus. Dia selalu memakai bahwa model rendah hati itu
adalah Tuhan Yesus, di mana dia adalah raja di atas segala raja. Tapi dia mau mengosongkan dirinya, mengosongkan hidupnya. Dia meninggalkan jubahnya di surga. Dia meninggalkan kekuasaannya, powernya, saudara. Dia adalah raja di atas segala raja, King of Kings. Tapi dia mau turun ke bumi. Dia memakai jubah seorang hamba. Dia merendahkan hati, saudara. Bahkan dia diseret, diludahi, dihina, saudara, supaya kita ini diangkat, saudara. Dia mau mati supaya kita hidup. Dia turun dari singgasana kerajaannya supaya kita direbut dari kematian, supaya kita dipindahkan dari maut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang merendahkan hati, dia akan memiliki bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih memiliki tabungan, deposito, atau ada jaminan yang saudara anggap itu sudah menjadi garansi yang luar biasa, jiwaku tenanglah, masih banyak uangmu, masih banyak depositomu, masih luas tanahmu, engkau terkenal, cukuplah apapun yang terjadi, COVID sekalipun jangan takut, karena masih ada garansi dalam hidupmu. Tapi saudara, bila Tuhan berkata, malam ini juga kamu harus mati, kemanakah hidup kita, saudara? Kemanakah? Ada satu nyanyian, semua telah berlalu dan aku tahu Yesus jamah ku menjadi baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Yesus. Miliki karakter seperti Yesus. Merendahkan hati, saudara. Ketika dia bertemu dengan orang yang kena penyakit kusta, dia mengulurkan tangannya. Dan dia berkata, engkau sembuh, tunjukkan dirimu kepada imam. Ketika dia bertemu dengan perempuan yang sebenarnya harus dilempari dengan batu menurut hukum Yahudi, tapi dia tidak lakukan. Hai ibu, adakah yang menghancurkan engkau, melempari engkau dengan batu? Tidak Bapak, aku juga tidak menghukum engkau, pulanglah, tapi jangan lagi lakukan. Ada makna pertobatan. Saudara, dengan anak-anak dia berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menolak. Orang seperti inilah yang punya kerajaan surga. Dengan pejabat-pejabat dia bertemu, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Banyak sekali yang dia lakukan di dalam konteks kerendahan hati, saudara. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Saya mau bertanya, coba kita renungkan, apa sih yang kita banggakan dalam hidup ini? Uangkah? Jabatankah? Ya, apa yang kita banggakan? Saya pernah khotbahkan ini. Anda itu belum bisa dibilang kaya sampai Anda memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa dibeli dengan emas, dengan harta. Itu baru Anda kaya. Saudara, itulah yang dilakukan Yesus. Ya. Dia tidak membawa keselamatan itu dengan uang, tapi dengan kasih karunia, dengan cinta kasihnya, mau mengorbankan dirinya. Dirinya tidak diingatnya lagi supaya kita diingat. Dirinya mau hancur supaya kita ini utuh kembali. Wah, luar biasa. Tidak ada cinta kasih seorang sahabat yang mau mengorbankan dirinya bagi sahabat-sahabatnya. Hanya Yesus. Barangkali ibu bapak juga belum sanggup menghancurkan dirinya supaya untuk anak-anaknya. Perhatikanlah, kita kena bara api saja bersama anak kita, pasti tangan kita dengan refleks pertama kita dulu singkirkan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rendah hati itu di dalam bahasa Latin unik sekali ya. Namanya humilitas. Humilitas itu berasal dari kata Indonesia. Dengan kata Indonesia saya
sampaikan itu artinya adalah humus. Humus itu saudara tanah. Dalam bahasa Ibrani adalah dama, adama. Makanya ada nama laki-laki pertama di dunia atau manusia pertama di dunia, namanya Adam. Berarti Adam, humus, tanah. Ya, tanah, saudara. Berarti dalam bahasa Yunani praus, lemah tapi lembut. Nah, orang lemah lembutlah yang akan memiliki bumi, menguasai bumi. Ya, saudara, berarti kita ini humus, tanah, tidak ada apa-apanya, saudara. Kena nyamuk Aedes aegypti saja kita digigitnya, kita akan kekurangan trombosit, harus kita diopname. Ya, ada penyakit Aedes aegypti atau kena demam berdarah, saudara. Darah kita menjadi trombositnya lemah. Berarti lemah sekali tubuh kita. Kita begitu bekerja berapa puluh jam, lalu kita perlu istirahat. Kalau enggak, kita tidak mampu. Berarti kita ini lemah. Tidak ada apa-apanya, saudara. Jangan ada yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah. Ya, hanya Roh Tuhan yang membuat kita ini kuat. Hanya Roh Tuhan yang membuat kita menyala-nyala di dalam melayani, saudara. Di dalam kita mengasihi satu dengan yang lain. Makanya Petrus, yang dulu arti nama Petrus ini adalah Simon. Simon itu lalang, mudah goyah, mudah sekali, tidak memiliki pendirian yang teguh. Tapi Simon ini nanti gampang sekali terpengaruh. Simon ini lalang, Simon, mudah sekali goyah. Tapi nanti diubah namanya menjadi Petrus, Petra, artinya batu karang yang teguh. Bahkan Yesus berkata, di atas batu karang ini, Petrus, kudirikan gerejaku, dan roh maut tidak akan menguasainya. Nah, saudara, karena kekuatan Tuhan kitalah diubah Tuhan dari humus menjadi batu yang kuat, sehingga ada kehidupan. Roh maut tidak menguasai kita lagi. Kematian bukan akhir hidup. Makanya Petrus berkata nanti, rendahkanlah, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jangan tinggi-tinggikan diri, saudara. Jangan berusaha meninggikan diri dengan apapun, dengan barang-barang mewah. Enggak, saudara. Jangan berusaha meninggikan diri dengan aksesoris, dengan rumah yang hebat. Saudara, kalau saudara belum memiliki kekuatan yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu Tuhan Yesus, saudara, jangan kita coba-coba mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah kemuliaan itu ada hanya di dalam Tuhan. Jikalau kita dipakainya, kita merendahkan hati. Pakai diri kita, saudara. Karena sikap rendah hati dikatakan dalam kitab Filipi berarti bergantung kepada Allah sepenuhnya, bergantung kepada berkat sejati. Ya, jangan menjadi kerendahan hati yang palsu, karena kerendahan hati yang palsu sebenarnya hanyalah kesombongan dengan wajah yang berbeda. Gak perlu kita buat bersandiwara di depan pendeta, itu senyumnya luar biasa. Nah, kalau hari Minggu itu selalu Tuhan memberkati, senyumnya itu senyum Pepsodent, senyum apa ya? Senyum diplomatis ya. Nggak perlu itu kita lakukan, saudara. Nggak perlu kepalsuan dalam hidup ini, capek deh. Banyak orang palsu sekarang, palsu di gereja. Seperti emas, banyak sekarang kelihatannya emas, tapi palsu, saudara. Maukah saudara hidupnya itu palsu di hadapan Tuhan? Jangan. Biarlah kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Jangan coba-coba palsu kita melayani. Jangan coba-coba palsu kita menjadi pelayan.
di tengah-tengah gereja, dimanapun. Saudara, Tuhan pasti melihat kita. Nah, rendah hati itu adalah buah dari Roh Kudus. Beda sekali kalau kita di medan, kalau terpijak kakinya dia akan marah. Kemana mata kamu? Nah, kalau kita memelototi mata kita kepadanya, dia marah kepada kita. Coba kalau kita ke Solo, terpijak kaki orang lain, dia berkata, maaf Tuhan, kaki Tuhan di atas, kaki saya di bawah. Nah, dia senyum, saudara. Coba di Medan. Tapi kelemah lembutan itu bukan karena budaya, bukan karena kultur. Itu tidak akan lama, saudara. Tapi buah Roh Kudus menghasilkan salah satu diantaranya adalah rendah hati. Marilah saudara, kita tidak akan lama lagi merayakan Natal. Pada minggu-minggu Advent yang sebentar lagi kita masuki, marilah persiapkan hati kita. Belajar kita merendahkan hati. Dan ada kunci beberapa dikatakan di dalam firman ini untuk menutup khotbah saya. Dia berkata di dalam firman ini, di mana Yesus mau mengosongkan dirinya. Lalu, jangan kamu mencari puji-pujian yang sia-sia. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan menganggap diri kamu lebih utama daripada orang lain. Jangan merasa bahwa engkau lebih hebat dari orang lain. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita tetap rendah hati, karena orang rendah hati itu akan memiliki bumi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau luar biasa dari firman yang telah kami baca. Kami belajar dari firman-Mu yang luar biasa dalamnya. Kami belajar dari kerendahan hati Tuhan Yesus yang mau turun ke bumi, merendahkan hatinya, meninggalkan jubahnya, dan hadir membawa suasana surga di dalam diri kami. Ajar kami Tuhan, supaya dapat kami menyelidiki hati kami dengan firman-Mu. Apakah kami merendahkan hati, atau kami sudah berada di zona nyaman, bukan lagi di zona iman. Urapi kami, berkati kami. Urapi kami terus Bapa, bahwa tidak ada yang bisa kami banggakan dalam hidup kami. Tidak ada yang kekal di dalam semua yang kami lihat, hanya di dalam Tuhan. Karena dalam waktu sekejap saja hidup kami bisa berubah oleh bencana, oleh apapun yang terjadi. Tetapi ada kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan, yang sudah kami alami di dalam Yesus. Pakai kami Tuhan, supaya kami selalu merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Salam bagi kita semua.